Izin Bu Heni, apa acaranya sudah bisa dimulai mengingat sudah pukul 8? Monggo Mbak Lugas. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat kembali berkumpul secara daring dalam acara sharing season Senin pagi Biro Keuangan pada hari ini, hari Senin tanggal 20 Oktober 2025. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Heni Widianingsih selaku Kepala Bagian Perjalanan, yang kami hormati Bapak Waluyo selaku Kepala Bagian Administrasi Barang Milik Negara, yang kami hormati Bapak Sam Karyanugraha selaku Kepala Bagian Administrasi Keuangan, serta yang kami hormati seluruh Bapak dan Ibu Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan staf pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dalam kegiatan pagi ini. Perkenalkan, saya Lugas Putranti Winastiti yang akan memandu acara pagi ini. Tema kegiatan kita hari ini adalah Advances in Social Cognition yang nantinya akan dibawakan oleh Saudara Jolang Raimizat Sahid dari bagian perjalanan. Sebuah topik yang mungkin nanti akan mengajak kita untuk memahami bagaimana manusia membentuk kesan terhadap orang lain dan bagaimana proses tersebut dapat mempengaruhi perilaku sosial maupun komunikasi di lingkungan kerja. Sebelum memulai, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk dapat menggunakan background dan mengaktifkan kamera agar suasana sharing season ini dapat berlangsung lebih interaktif. Sebelumnya, agar kegiatan ini semakin bermanfaat, mari kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Bajuri. Kepada Bapak Bajuri, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Suara saya sudah terdengar, Mbak Lugas? Terdengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, mohon maaf kepada semuanya. Izinkan saya memandu doa secara agama Islam. Semoga acara S3 pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik. Mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Wa kulli niyatin sholihah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jami'al ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min hayrati min hayati wa badal mamat innaka la kulli syai'in qadir. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Agung,
pada hari ini kami akan memulai melaksanakan acara sharing session Senin pagi dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berikanlah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah acara sharing session Senin pagi hari ini sebagai ibadah kami dan berilah ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan mempersatukan, perkuatkan persatuan kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami dan keluarga kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan para pendahulu kami. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankan doa dan permohonan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bajuri atas doa yang telah dipanjatkan. Semoga kegiatan pagi ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua. Berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Heni Widianingsih selaku Kepala Bagian Perjalanan. Kepada Ibu Heni kami persilahkan. Terima kasih Mbak Lugas atas waktunya. Yang terhormat Pak Waluyo, Pak Sam selaku Kepala Bagian yang ada di lingkungan Biro Keuangan, teman-teman pejabat pengawas, teman-teman fungsional, juga teman-teman pelaksana yang ada di Biro Keuangan ataupun teman-teman lainnya yang di luar Biro Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, izinkan saya membuka acara karena pada pagi hari ini Pak PLT atau Pak Deputi Bidang Administrasi belum dapat membuka acara karena beliau ada kesibukan di tempat lain ya. Sepertinya beliau sedang rapat dengan Biro SDM. Baik teman-teman, saya menyambut gembira ya, ini Mas Jolang sudah memberanikan diri untuk memberikan materi. Memberikan materi bukan berarti kita tuh atau Mas Jolang tuh tahu semuanya ya, tapi kan karena namanya juga sharing session, jadi dimana kita di sini bisa saling sharing, kita bisa berbagi pengalaman, pengetahuan gitu ya, untuk kita semua karena media ini adalah media kita untuk berbagi ilmu, mempererat persaudaraan kita, utamanya di Biro Keuangan juga tidak menutup kemungkinan sekarang di biro-biro lain juga sudah mulai ikutan gitu ya untuk join dengan kita di sharing session Biro Keuangan. Nah ini Mas Jolang nih materinya terkait advance in social cognitive ya. Jadi nanti kita akan sama-sama mempelajari bagaimana sih kita berperilaku gitu ya, berperilaku dalam konteksnya nanti dalam konteks sosial atau dalam konteks pergaulan gitu ya. Nanti juga di sini kita juga harus bisa berinteraksi dinamis ya antara faktor-faktor pribadi kita gitu kan. Mungkin nanti juga atau materi pribadi itu antara lain kemampuan kognitif kita, lalu ada pengetahuan ya, ada etika, sikap, dan juga nilai diri gitu ya. Dengan faktor-faktor pribadi nanti mudah-mudahan kita tuh tidak bias ya. Nanti Mas Dion juga
akan menyampaikan bahwa kita tidak bias secara kognisi atau kita tidak menjudge gitu ya, tidak menjudge orang lain karena kita sudah mempunyai kemampuan-kemampuan atau interaksi dalam kemampuan kita tuh berinteraksi sudah dinamis gitu ya. Tadi antara lain tuh ada etika, sikap, nilai diri gitu ya. Terus terus yang paling penting juga kemampuan kognisi kita gitu. Nah, teman-teman tanpa memperpanjang kata-kata pembukaan, nanti kita langsung saja dengarkan kita sharing ya, nanti kita bisa saling berinteraksi dengan narasumber kita terkait dengan bagaimana sih kita harus mengadvance kognitif kita dalam rangka pergaulan atau dalam rangka sosial kita. Itu saja teman-teman, mungkin nanti juga bisa dilanjut dengan teman-teman lainnya yang untuk memberikan materi. Tadi saya juga sudah menyampaikan ke Mbak Santi bagaimana kita bisa men-challenge nih teman-teman kita di lingkungan Biro Keuangan untuk menjadi pemateri di dalam acara sharing session S3 pagi Biro Keuangan. Mungkin itu saja Mbak Lugas pembukaannya. Waktu dan layar saya kembalikan ke Mbak Lugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung saja menuju ke sesi utama, yaitu pemaparan materi oleh Saudara Jolang Raimizat Susahid dari bagian perjalanan dengan tema Advances in Social Cognition. Kepada Mas Jolang, kami persilakan. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Lugas. Terima kasih Bu Heni. Lama rasanya kita tidak berjumpa lagi di S3 ini. Terakhir saya jadi pemateri itu udah lama sekali. Kembali lagi dengan saya. Selamat pagi teman-teman di Biro Keuangan yang terhormat Ibu Heni Widianingsih, Kepala Bagian Perjalanan, Bapak Waluyo, Kepala Bagian Administrasi Barang Milik Negara, dan Bapak Samkarya, Kepala Bagian Administrasi Keuangan, serta seluruh teman-teman di Biro Keuangan yang sangat tampan dan ceria. Tanpa berpanjang lagi, saya izin share untuk materinya. Apakah sudah kelihatan ya? Oke. Selamat pagi teman-teman. Saya akan di sini saya bukan ini ya, seperti yang dikatakan Bu Heni, kita belajar bersama mengenai Advance in Social Cognition. Jadi ini sebuah buku yang disunting oleh Robert S. Wire Jr. dan juga Thomas K. Skral. Ini buku yang volume pertama, yaitu A Dual Process Model of Impression Formation. Saya ingin mulai dulu dengan satu kalimat sederhana yang mungkin kita sudah sering mendengar, yaitu don't judge a book by its cover. Kita semua tentu tahu artinya, yaitu ya, jangan menilai sesuatu itu hanya dari luarnya saja. Tapi jujur aja sebenarnya, siapa sih ya kita yang bisa benar-benar melakukannya? Maksudnya yang benar-benar bisa don't judge a book from its cover. Seringkali dalam hitungan detik, kita sudah bisa menilai seseorang. Seperti materi minggu kemarin yang dibawakan oleh tim Wardah mengenai grooming. Bahkan kita hanya membutuhkan 5 detik untuk dapat mendapatkan impresi dari orang lain. Mungkin dari cara berpakaian, gaya bicara, bahkan ekspresi wajah. Padahal bisa jadi di balik itu semua ada cerita panjang, perjuangan, dan juga nilai yang tidak terlihat oleh mata. Seperti yang dikatakan oleh Edward E. Jones, first impression are fast, but not always accurate. First impression itu cepat, cuman nggak selalu akurat. Jadi di sini, di buku ini mempelajari mengenai psikologi sosial untuk dunia kerja dan juga kehidupan. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, mengapa kita sering menghakimi dari luar? Menurut psikologi sosial, otak manusia itu bekerja untuk menyederhanakan dunia.
dalam hitungan detik kita sudah dapat menilai mengenai dapat dipercaya atau tidak, dia itu ramah atau dingin, orang ini cerdas atau ya biasa aja. Seperti yang dikatakan dalam penelitiannya Willy dan Todorov pada tahun 2006, people form impression of others in as little as 100 millisecond. Bahkan lebih cepat daripada yang dikatakan di materi minggu kemarin yang 5 detik. Ini 100 millisecond. Itu kita sudah dapat membentuk impresi dalam otak kita. Dan seperti yang dikatakan Marilyn Brewer, we see what we expect to see. Jadi kita melihat itu bukan sebagai realitanya, cuman kita melihat apa yang ingin kita lihat. Izin Mas Jolang, Ya. untuk PPT ini belum gerak ya, belum berpindah. Belum gerak. Ya. Halo Mas Jolang. Kayaknya nggak fresh deh Mbak Lugas. Ada yang operasiin ininya mungkin. Apa bahan tayangnya. Tadi Mas Jolang sendiri Bu yang share bahan tayangnya. Bentar ya Bu. Halo. Ini aja. Iya Mas Jolang. Set. Oh, iya. Atau mau buka? Halo. Izin? Iya Mas. Mau dibantu share PPT-nya Iya, aja? boleh Mbak Lulu. Oke. Ya, Mas Aditya, ya. Jadi ternyata ada sabotase. Ya, ada kendala di internet komputer saya. Tadi sampai slide 3 Mbak Lulu. Ya. Oh, sosialisasi kayaknya itu aku ada ketinggalan kayaknya. Udah dikasih tambah asli dikasih aku. Di slide 3 Mbak Lulu. Mbak Lulu nge-freeze. Oh iya, ini sepertinya yang nge-freeze itu yang share screen ini.
Oke, alhamdulillah udah muncul lagi. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi di buku ini dijelaskan mengenai teori dual proses yang dikenalkan oleh Brewer pada tahun 1988. Brewer menjelaskan bahwa ada dua proses utama dalam menilai orang. Yang pertama itu kategori based processing dan individuation. Jadi di dalam kategori based processing ini adalah proses yang otomatis, proses yang cepat dan penuh dengan stereotip. Berbanding terbalik dengan individuation, proses ini lambat tapi mendalam dan berdasarkan pengalaman nyata. Nah, masalahnya kita sering berhenti di cara pertama, yaitu di kategori based processing. Itu menilai orang dengan cepat tapi dangkal. Itulah sebabnya kadang muncul prasangka, salah paham, dan bahkan konflik kecil di lingkungan kerja. Lanjut. Nah, dalam buku Advance in Social Cognition, ini adalah sebuah buku yang disunting berdasarkan bahannya 16 psikolog sosial yang sudah diakui di dunia dan rata-rata berada di Amerika dan juga di Inggris. Buku ini menjelaskan kita bagaimana manusia membentuk kesan, dan pada hari ini ada dua teori yang menarik dari dua psikolog sosial yang akan kita bahas, yaitu pertama adalah Edward E. Jones dengan fokusnya adalah impressing information, what do people think about, dan juga Myron Rothbard dengan categorization and impression formation, capturing the mind's flexibility. Next. Edward E. Jones adalah salah satu tokoh utama dalam buku ini dalam psikolog sosial. Dia meneliti bagaimana manusia membentuk kesan terhadap orang lain. Dan bagi Jones, kesan bukan sekedar reaksi spontan atau sekilas atau visual yang mencakup apa yang kita lihat, tapi hasil dari proses berpikir yang kompleks yang mencakup persepsi, atribusi, dan juga interpretasi. Seperti yang dikatakan pada bukunya, people do not merely perceive action, they interpret them. Jadi ada proses interpretasi untuk membangun impresi. Namun dalam proses menginterpretasikan itu, ada kekosongan yang sering kita isi dengan asumsi. Misalnya, jika seseorang datang terlambat ke rapat, mungkin kita akan cepat berpikir bahwa dia tidak disiplin tanpa mempertimbangkan alasan sebelumnya. Ya, itu kan asumsi-asumsi yang akan pada ujungnya akan jadi misimpression. Jadi impresi yang kita buat karena asumsi kita jadi bias. Edward E. Jones memiliki teori utama dalam buku ini, yaitu adalah correspondent inference theory. Teori ini dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana orang menafsirkan perilaku sebagai cerminan sifat pribadi. Misalnya, jika seseorang tersenyum, kita menyimpulkan dia ramah. Jika seseorang diam, kita menyimpulkan dia sombong. Padahal belum tentu. Teori ini menyoroti bahwa kita cenderung menilai disposisi karakter orang dari perilaku yang seringkali dipengaruhi oleh situasi. Inilah yang tadi saya bilang itu bentuk bias kognitif yang sering membuat kita salah menilai hanya dari tampilan luar atau perilaku sesaat. Bahwa seperti yang dikatakan tadi bahwa kesan pertama itu cepat, cuma tidak selalu akurat. Otak itu mencari makna dan juga bukan hanya fakta. Dan ada konfirmasi bias. Setelah memiliki kesan pertama, kita cenderung mencari bukti yang memperkuatnya dan mengabaikan fakta yang bertentangan. Jadi otak kita itu mengkonfirmasi bias tersebut. Seperti di dunia pekerjaan itu kita sering menilai kolega kita kerja atau teman kita kerja itu hanya dari satu kejadian. Misal, telat kirim laporan atau bicara terlalu cepat. Terus kita mengasumsikan dia dengan berbagai hal. Kita lupa mempertimbangkan konteks situasional di balik perilaku tersebut. Akibatnya bisa muncul gap antar pegawai, prasangka, dan juga miskomunikasi. Seperti yang dikatakan tadi, we see others not as they are, but as we are. Dengan kata lain, penilaian kita terhadap orang lain tuh sering lebih mencerminkan cara pandang kita sendiri gitu, bukan realita dari orang itu.
Jadi inti dari bab dari Edward E. Jones ini adalah kita harus memahami konteks. Lanjut ke lanjut slide-nya. Lanjut ke subbab yang kedua, yaitu Myron Rothbard dengan capturing the mind's flexibility-nya. Rothbard itu menilai manusia itu sebagai makhluk pengkategorisasi atau pengkotak-kotakan. Ya, kita kan nggak bisa lepas ya dari kebiasaan mengkelompokkan orang berdasarkan atribut tertentu, misal usia, atau jenis kelamin, atau suku, atau jabatan, atau bahkan penampilan. Seperti yang dikatakan dalam bukunya, categorization is an efficient shortcut, but also the root of stereotypes. Kategorisasi itu memang membantu otak untuk bekerja secara cepat, tetapi juga menjadi sumber dari stereotip, dan juga bias sosial. Namun sebenarnya, Myron Rothbard itu mengatakan bahwa pikiran kita ini sebenarnya fleksibel loh. Dia menjelaskan bahwa proses ini dapat berubah bila kita mendapatkan informasi baru dan mau berpikir ulang. Seperti yang dikatakan olehnya, categories are tools, not truth. Artinya, kategori atau pengkategorisasian itu hanyalah alat bantu untuk berpikir, bukan sebagai kebenaran yang mutlak. Kita yang seharusnya itu menguasai pengkategoriannya itu, bukan yang dikuasai oleh pengkategoriannya. Sayangnya kadang banyak dari kita atau banyak dari masyarakat secara umum itu, kita sudah ngelok atau kita sudah mengunci kesan pertama dari seseorang, dan kadang itu jadi sulit untuk memperbarui kesan tersebut. Inilah yang disebut dia sebagai kekakuan kognitif atau cognitive rigidity. Padahal dengan teori utamanya flexible categorization, Rothbard percaya bahwa pikiran manusia itu bisa diperbarui kategorinya dengan 3 kondisi. Yang pertama, kesadaran bahwa penilaian awal itu bisa saja salah. Yang kedua adalah motivasi untuk memahami lebih dalam. Dan yang ketiga, interaksi secara langsung untuk membentuk pengalaman baru. Di dunia kerja, teori dari Myron Rothbard ini dapat diaplikasikan sebagai berikut. Bahwa dalam birokrasi, kita sering memberi label seperti pegawai senior, pegawai muda, atau anak muda, atau dan lain sebagainya. Label ini tuh sebenarnya bisa menutup peluang kolaborasi dan menurunkan objektivitas. Rothbard itu mengajak kita untuk membuka kembali kategori yang lama dan menilai ulang berdasarkan pengalaman yang baru. Kita mengelompokkan orang itu secara otomatis ya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi. Dan karena kategori yang sudah kita buat seperti itu pegawai lama, itu pegawai baru. Kita itu perlakuan kita terhadap orang tersebut itu dipengaruhi oleh kategori tersebut. Jadi akan berbeda perlakuan kita ketika misal itu pegawai lama. Kita akan berbeda perlakuannya ketika kita berhadapan dengan ini kategori pegawai baru. Padahal itu ya orang itu bisa berubah. Namun kita jarang memperbarui label tersebut tadi. Nah, label ini bisa menutup kolaborasi dan juga objektivitas seperti yang saya katakan tadi. Robert juga mengatakan bahwa to see flexibility in others, we must allow flexibility in ourselves. Jadi sebelum kita melihat orang lain, fleksibilitas orang lain, kita itu sebenarnya harus mengfleksibel pikiran kita dulu. Jadi semuanya itu kita mulai dari pikiran kita dulu. Next slide. Nah, udah masuk summary. Jadi pada buku advance ini kita tadi sudah mempelajari mengenai dua teori dari psikolog sosial, jadi Edward E. Jones dan juga Myron Rothbard. Edward E. Jones mengajak kita untuk memahami bahwa penilaian manusia itu bukan sekedar hasil pengamatan, melainkan produk tafsir yang penuh dengan bias. Sementara Myron Rothbard mengajarkan kita bahwa otak manusia itu bekerja melalui kategori, yaitu cara cepat untuk menilai dunia, tapi seringkali terlalu menyederhanakan realitas.
Dua pendekatan ini ibarat dua sisi cermin yang sama. Jones memperingatkan kita tentang kesalahan dalam menafsirkan perilaku individu. Rothbard memperingatkan kita tentang bahaya mengkelompokkan orang secara kaku. Keduanya menggambarkan tantangan utama dalam hubungan manusia, bahwa kita ingin memahami orang lain, tapi cara berpikir kita sendiri sering menjadi penghalang. Kecenderungan menilai orang dari penampilan atau gaya bicara atau satu tindakan kecil merupakan bentuk heuristik sosial. Heuristik sosial itu adalah strategi cepat otak untuk membuat keputusan dalam situasi kompleks. Ini efektif dan efisien, tapi tidak selalu akurat. Ketidakakuratan ini dapat menghasilkan bias kognitif. Jadinya judging the cover. Kita lihat covernya doang. Nah, di dunia kerja atau kehidupan sosial kita ini bentuk-bentuknya itu seperti menganggap bahwa Han itu kurang mampu hanya karena dia pendiam, hanya karena dia tidak pernah aktif untuk melakukan sesuatu, bisa muncul kategori dia kurang mampu. Menilai rekan kerja itu tidak sopan hanya karena jarang tersenyum, atau menganggap seseorang tidak cocok di tim hanya karena berbeda gaya komunikasi. Nah, itu yang seharusnya kita hindari. Nah, menurut Jones, kesalahan ini lahir karena kita mengira perilaku mencerminkan sifat, padahal bisa saja dipengaruhi oleh konteks. Hal itu ditambahkan juga dengan oleh Robert bahwa ketika kesan itu sudah terbentuk, otak akan memasukkan ke dalam kategori tetap dan sulit diubah meskipun fakta baru muncul. Seperti tadi, fleksibilitas. Dikatakan juga di sini, once a category is formed, perception filters reality through its lens. Dari kedua tokoh ini kita dapat belajar ya, bahwa menunda penilaian itu adalah bentuk dari kedewasaan kognitif dan juga moral. Secara kognitif, kita belajar melawan kebiasaan otak untuk menyimpulkan yang terlalu cepat. Dan secara moral, kita memberi ruang untuk orang lain untuk tumbuh, berubah, dan juga dapat didefinisikan oleh dirinya sendiri, bukan oleh prasangka kita. Seperti yang dikatakan Jones di sini, understanding others requires humility, the willingness to accept that we might be wrong. Kita mungkin saja salah. Dan dalam dunia yang serba cepat ini semua, refleksi semacam ini adalah dikatakan apa ya, laku hening intelektual, yaitu berhenti sejenak sebelum menilai, lalu memilih melihat manusia sebagai makhluk yang kompleks, bukan sekedar label atau citra luar. Kalimat "Don't judge a book from its cover" ini memang kalimat klasik yang terdengar klise, tetapi penelitian Jones dan juga Robert ini menunjukkan bahwa hal itu benar secara ilmiah dan secara psikologis. Dari dua tokoh ini, mereka membuktikan bahwa kesan pertama itu adalah hasil tafsir, bukan fakta. Kategorisasi adalah alat bantu, bukan kebenaran absolut. Dan manusia punya kapasitas untuk memperbaiki persepsinya jika mau berpikir terbuka dan reflektif. Dengan demikian, kalimat "Don't judge a book from its cover" bukan hanya nasihat etika sosial, melainkan strategi ilmiah untuk berpikir objektif dan rasional. Menunda penilaian, memeriksa konteks, dan memperbarui kategori adalah 3 langkah utama untuk menuju pemahaman sosial yang sehat. Sebagai manusia yang profesional, kita semua berada di antara dua kutub. Yang pertama, kebutuhan untuk menilai cepat, dan juga tanggung jawab untuk menilai secara adil. Jones dan Rothbard mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan tidak datang dari kecepatan menilai, tapi dari kemampuan manusia memahami kompleksitas dari manusia itu sendiri. Next. Seperti yang dikatakan di penelitian Wire and Scroll, the deepest understanding begins when we admit how little we know about others. Pemahaman yang mendalam itu memulai ketika kita mengakui dulu bahwa kita hanya tahu sedikit tentang orang lain. Dalam konteks kehidupan dan pekerjaan, mungkin pesan itu dapat berarti seperti
Berhentilah menilai dari kulit luar dan mulailah melihat manusia dengan niat memahami dan bukan menghakimi. Itulah makna dari Don't Judge a Book from its cover. Terima kasih, selamat pagi. Itu saja yang dapat saya bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mas Jolang atas penyampaian materi yang sangat menarik dan menambah wawasan baru bagi kita bersama. Kalau dapat saya ambil garis-garis besar dari apa yang Mas Jolang telah sampaikan terkait materi Advances in Social Cognition ini, mungkin menekankan bahwa kita sebagai manusia seringkali menilai orang lain secara cepat melalui kategori atau stereotip. Namun juga kita memiliki kemampuan untuk memahami individu secara lebih mendalam. Bagi kita yang seorang ASN ini, hal ini menjadi penting karena dalam bekerja juga kita dituntut untuk bersikap objektif, adil, dan juga profesional dalam menilai rekan kerja maupun masyarakat yang berhubungan dengan kita. Seperti yang disampaikan juga oleh Edward E. Jones dan Myron Rothbard, kesan pertama seringkali merupakan hasil interpretasi dan bukan fakta. Sehingga kalau dihubungkan dengan ASN perlu menghindari bias kognitif serta membangun budaya kerja yang berlandaskan empati, keterbukaan berpikir, dan penghargaan terhadap perbedaan agar tercipta lingkungan birokrasi yang harmonis dan produktif. Baik, sebelum melanjutkan ke sesi diskusi, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk tidak lupa mengisi absensi melalui tautan yang telah disampaikan pada kolom chat. Selanjutnya kita akan memasuki sesi sharing ya. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pernyataan, dipersilahkan untuk dapat mengaktifkan mikrofon, raise hand, atau menuliskan di kolom chat. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, dipersilakan. Terima kasih Mbak Lukas. Mohon izin Waluyo Mbak. Iya Bapak, silakan Pak. Terima kasih Mas Jolang, Pak Kiai. Luar biasa ini materinya. Jadi menggugah otak kita itu terlalu berpikir positif lah, merubah mindset kita terhadap penilaian sesuatu atau orang. Yang saya hormati Pak Sam, terusan Pak Bu Heni dan teman-teman semua, Bu Suson, Mas Jolang, Prof, luar biasa ini. Jadi tadi saya menyimak Mas Jolang tadi ya terkait dengan cara penilaian orang atau menilai sepintas orang. Ada beberapa statement tadi yang sangat menarik, yaitu menilai manusia itu bukan sekedar hasil pengamatan ya, tetapi melainkan produk tafsir yang penuh dengan bias. Nah ini kadang-kadang kalau penilaian orang terhadap orang itu kan penggiringan opini yang membuat orang itu kadang-kadang mengarah ke penilaian yang tidak baik. Padahal orang itu pada dasarnya belum tentu dinilai oleh orang itu tidak baik, padahal aslinya baik. Nah, itu kan mindset-mindset yang harus dirubah. Nah, tadi buku yang Mas Jolang tadi sampaikan itu luar biasa ya. Kalau bisa nanti mohon izin materinya di-share aja Mas Jolang, biar bisa pemahaman yang lain. Karena bagi kami walaupun eselon 3 mungkin untuk yang lainnya gitu kan, kepemimpinan itu menilai orang terhadap orang itu wajib. Istilahnya dari karakter, dari tabiat, dari tingkah laku, dari etika, dari moralitas itu harus. Makanya kalau misalnya kita nggak memiliki dasar penilaian secara objektif terhadap orang, kita nggak punya ilmu cara menilai orang, ya itu pasti penilaian itu akan salah. Gitu loh. Contoh misalnya, mohon maaf ya, misalnya Mbak Lukas misalnya gitu kan, lagi jalan di mall sama laki-laki gitu kan. Kalau pemikiran kita sudah negatif, orang pasti berpikirnya, wah Mbak Lukas lagi selingkuh nih, atau bagaimana. Tapi kalau kita pemikirannya positif, oh iya orang dia jalan di tempat keramaian, terusan dia lagi jalan juga istilahnya nggak berdekatan, jalannya di tempat keramaian dan dia bawa tentengan misalnya gitu kan. Kalau pemikiran kita negatif misalnya nggak ketemu gitu, itu kan cara menilai orang terhadap orang
tetapi dengan jalur yang positif gitu loh. Tetapi kalau kita pemikirannya terhadap orang udah negatif, mohon maaf misalnya kayak Mas Jolang, ganteng tapi berjenggot, wah ini aliran Taliban nih gitu loh. Padahal enggak. Kalau kita nilainya positif, wah enggak nih Mas Jolang, maaf ya istilahnya alirannya kayak kita nih misalnya NU atau Muhammadiyah misalnya atau yang lainnya lah itu. Tetapi kalau misalnya mindset kita mengarah opini terhadap orang yang kita dengarkan itu tidak dicerna dulu terhadap otak, tadi yang sampaikan Mas Jolang itu, ya kita pasti akan kebawa penilaian itu terhadap hal yang negatif. Jadi mungkin hanya penambahan aja Mas Jolang ini, tetapi mungkin bisa menjadi pemahaman ke orang bahwa kalau kita mau menilai orang itu dari segi positifnya dulu, jangan lagi negatifnya. Terus kedua, menilai orang itu tidak bisa sepintas, benar tadi sampaikan Mas Jolang gitu kan. Mukanya cantik, apa berkerudung, sholat, ibadah, belum tentu perilakunya juga bisa dinilai sesuai dengan karakter orangnya atau performan dalam berpakaiannya. Later secara detail, sehingga kita tidak bisa memberikan penilaian terhadap orang itu hanya sepintas yang berujung-ujungnya nanti memberikan penilaian itu salah gitu loh. Kalau kalau misalnya kita menilai salah kan kasihan orang juga, padahal orang itu baik gitu. Mungkin itu saja Mbak Lukas. Terima kasih Prof. Jolang, luar biasa ini upload saya ini. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Waluyo. Saya setuju juga seperti apa yang dikatakan Pak Waluyo itu. Makasih Pak Waluyo sudah menyimak. Memang kita ketika menilai itu betul sekali. Kita memang harus positive thinking. Nah, itu sangat sejalan dengan materi yang tadi kita bahas bersama. Bahwa positive thinking itu akan terjadi ketika kita mau berpikir. Ketika kita sudah tidak mau berpikir atau mau menilai ulang, ya stuck aja udah. Jadi negative thinking itu tadi. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bapak Waluyo. Selanjutnya apa ada Bapak atau Ibu yang ingin menyampaikan pernyataan atau pertanyaan lagi? Baik, ini ada yang raise hand ya dari Pak Rusmanto ya Pak. Pada Pak Rusmanto dipersilakan Pak apabila ingin menyampaikan. Ya, terima kasih Pak. Suaranya terdengar Pak? Terdengar Pak, aman Pak. Terima kasih. Makasih tadi udah disampaikan Pak Waluyo. Mungkin saya pengen ini aja sharing atau mungkin karena sangat penting tadi yang disampaikan bahwa menilai orang tidak hanya dilihat. Nah, mungkin saya butuh apa kiatnya supaya kita tidak menilai orang hanya berdasarkan pengamatan, misalnya penampilan dan lainnya seperti disampaikan Pak Wal tadi. Jadi kiatnya atau mungkin ada cara-cara mungkin bagaimana supaya kita nantinya bisa membiasakan itu sehingga nanti kita bisa bersikap lebih baik itu. Itu aja Mbak. Terima kasih Mas. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin bisa langsung ditanggapi ya Mas Jolang. Baik. Sebenarnya kiatnya itu sangat sederhana tapi memang membutuhkan effort dari kita sendiri sebagai individu. Kiatnya itu hanya dalam pikiran kita. Kita harus memberikan keleluasaan pikiran kita untuk mau berpikir ulang. Ketika kita melihat penampilan secara sekilas, jangan langsunglah kita menilai orang itu atau mengelok pikiran yang sudah ada di pikiran kita itu untuk mendefinisikan orang tersebut. Memang seperti yang dikatakan dari Rothbard tadi juga dikatakan bahwa memang manusia itu makhluk pengkategorisasi. Itu sudah secara ilmiah dibuktikan memang seperti itu. Kita itu suka mengkategorikan atau melabel orang itu kita memang seperti itu. Cuman kiat yang bisa dilakukan agar kita tidak salah atau bias dalam menilai orang itu tadi bahwa kita harus mau membuka pikiran kita lagi untuk revaluing atau menilai ulang pemikiran kita itu. Apakah mesti seperti yang Pak Waluyo memberikan contoh tadi, seperti saya berjenggot ini, apakah ini beneran Jolang ini Taliban gitu? Atau ternyata saya Katolik gitu kan? Itu
tidak ada yang tahu. Tapi ketika kita sudah melakukan kategorisasi kita, oh, orang berjenggot panjang atau mungkin Mbak Lulu pakai apa tadi yang ada lelaki sama lelaki bahwa Mbak Lulu selingkuh. Kalau kita udah ngelok pikiran itu, kebenaran-kebenaran yang lain pasti akan hilang, sirna, dan pasti akan jadi bias kognitif tadi. Jadi kiatnya yang dari yang saya tangkap dari buku ini bahwa kita harus membuka pikiran kita, mau untuk menilai ulang, mau untuk berpikir ulang, mau melihat fakta yang lain dari hal yang dari realita yang ada. Mungkin seperti itu, Bapak. Mungkin jangan melihat orang dari satu sisinya aja gitu ya, harus dari banyak sisi. Oke, selanjutnya ini ada yang raise hand lagi dari Ibu Yeni Handayani. Silakan Ibu Yeni. Halo Bu Yeni, suaranya belum terdengar ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lugas dan juga Bapak narasumber. Bagus sekali nih temanya. Apa saya ingin nanya, sebatas mana kita harus memahami seseorang. Misalkan kita sudah berinteraksi, sudah berkomunikasi, sudah mempunyai pengalaman dengan seseorang itu, dan kita tahu nih orang ini mungkin ya, oh ini orangnya seperti ini nih, agak kurang beres. Nah, sebatas mana kita memahami orang tersebut gitu loh Bapak. Terus akan kita selanjutnya itu seperti apa? Kalau saya tipe pribadi yang orang misalkan ada seseorang orang lain ngomongin tentang seseorang itu yang mungkin buruk ya. Tapi kalau menurut saya, sebelum saya berinteraksi, kenal langsung dan berkomunikasi dan mempunyai pengalaman dengan seseorang, saya tidak akan pernah menilai seseorang itu buruk. Kecuali ketika saya sudah merasakannya sendiri. Nah, itu sebatas mana kita harus memahami seseorang itu Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni Handayani. Ya. Pertanyaannya Ibu Yeni tadi kan, sebatas mana kita harus memahami orang lain untuk kita dapat mendefinisikan orang tersebut. Sebenarnya salah satu jawabannya sudah ada dalam pertanyaan Ibu Yeni sendiri. Jawabannya ya kita melakukan observasi langsung. Tadi kan Ibu Yeni mengatakan seperti itu, bahwa ketika Ibu Yeni mendengarkan kesan negatif tentang seseorang, Bu Yeni tidak langsung percaya, tapi Bu Yeni pengen melakukan observasi secara langsung, berinteraksi secara langsung, benar tidak seperti apa yang dikatakan orang-orang mengenai seseorang tersebut gitu. Jadi ketika kita menilai seseorang, betul kita pasti dituntut juga, kadang dituntut dengan waktu yang tepat, kadang dituntut juga harus akurat di waktu yang cepat. Itu kan cukup sulit. Makanya seperti yang dijelaskan tadi. Beneran nggak? Enggak. Makanya seperti yang dijelaskan tadi, ketika kita menilai seseorang, pasti kesan pertama itu akan membekas. Itu sangat pasti. Tapi ketika kita menilai ulang seorang itu, kita melakukan beberapa pendekatan, seperti pendekatan kita mendengarkan dua sisi. Kadang kita pasti itu sudah tahu ya, ketika kita mendengar orang, oh si A itu seperti ini dari mulut si B. Nah, si B ini adalah kawan-kawan dari orang-orang yang tidak suka dengan A. Kita dengarkan juga pendapat tentang si A ini dari kawan-kawannya si A. Karena si A itu mungkin dari kawan-kawan si A ini, mereka yang lebih sering berinteraksi dengan si A. Dan itu kita bisa menilai bahwa ada kebenaran lain di realita tentang si A ini. Dan jika itu masih kurang, memang cara terbaik adalah observasi secara langsung, berinteraksi secara langsung. Bagaimana orang ini, kita mengkonfirmasi kesan-kesan yang ada di kepala kita dari orang itu langsung. Jika kita memang mendapatkan kesan itu dari interaksi langsung, berarti kesan itu bisa dapat dikatakan mendekati kebenaran. Tapi jika kesan tersebut tidak diperoleh ketika kita berinteraksi langsung dan kita mendapatkan kesan yang lain,
itu juga mungkin mendekati kebenaran, cuman belum langsung ke kebenaran karena observasi langsung itu tidak dapat dilakukan hanya dari satu kali pertemuan. Jadi sejauh mana menurut saya adalah ketika kita sudah berinteraksi secara langsung atau kita mengkonfirmasi kesan tersebut dari pihak yang berkenaan dan beberapa kali memang seperti itu adalah kesan yang terbentuk atau memang cerminan dari sikap atau impression dari orang itu berarti sudah mendekati kebenaran. Tapi kembali lagi bahwa kita harus percaya orang itu bisa berubah. Karena secara biologi saja sel kita di tubuh kita ini diperbarui setiap 7 tahun. Dengan kata lain, kita adalah manusia baru setiap 7 tahun sebenarnya. Entah itu sel penuaan atau sel tentang otak kita berpikir atau apapun itu terbukti secara biologis bahwa setiap 7 tahun sel kita diperbarui. Jadi pemikiran setiap orang itu pasti berubah itu bukan hanya psikologi, cuman juga dari sains secara biologis. Mungkin seperti itu Ibu Yani Handayani. Terima kasih Pak. Berarti watak atau karakter seseorang itu bisa berubah walaupun sudah dari kecil, dari pendidikan yang berbeda, apa namanya, itu bisa berubah gitu Pak. Saya sih percaya perubahan itu adalah hal yang pasti, bahkan dari seseorang. Ya kita kan sering melihat sinetron yang apa ya, kalau yang lagi rame sekarang itu Lord Suroso, kalau ada yang tahu. Itu sinetron dari TPI apa dulu, MNC ya. Sekarang MNC. Itu dianya, wah pokoknya di situ dia memang preman, bad guy lah. Cuman ketika mendekati akhir dia bertaubat. Itu kan bukti bahwa orang bisa berubah. Atau bukti nyatanya banyak dari napi-napi itu ternyata bisa di penjara itu malah bertaubat. Terus ya banyak contohnya. Kalau dikatakan bahwa apakah orang itu bisa benar-benar berubah dari wataknya, saya sih percaya bisa. Pun ketika itu susah dirubah, itu kan berarti bukan tidak bisa dirubah, tapi hanya susah. Jadi pasti bisa berubah karena memang hakikatnya manusia itu secara adalah individu yang selalu berubah-ubah. Seperti itu, Ibu Yani. Baik, terima kasih banyak Pak. Hatur nuhun. Terima kasih Ibu Heni. Mungkin Bapak dan Ibu lainnya ada yang ingin menanyakan kembali. Izin Mbak Lugas Iya, dari Ibu Mbak Rozana. Rozana. Iya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Mas Dolang, Bapak Waluyo, Bu Heni, Bapak Sam, dan teman-teman. Memang terkait advance in social ini sangat bagus ya Pak, karena memang kita tidak boleh menjudge orang itu dalam hitungan detik ataupun dalam satu pertemuan. Memang ada beberapa kasus yang sebenarnya kalau menurut saya itu bukan positive thinking ya Mas, tetapi waspada ya istilahnya ya. Waspada dalam arti ada memang beberapa orang yang pada saat kita pertemuan pertama itu memang dia kita menilai itu baik gitu, tetapi pada saat pertemuan berikutnya, nah itu yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah itu memang ada beberapa kasus ya, misalnya yang berita-berita ini mungkin yang bisa kita sampaikan ada kasus pembulian gitu ya Mas ya. Pada saat ada kasus pembulian terkait kalau nggak salah mahasiswa ya, dia pada saat dia kemarin itu kalau nggak salah ya apa namanya kayak misal ngobrol-ngobrol gitu kan, ternyata teman-temannya itu menjudge beliau gitu ya, sampai akhirnya memang orang tersebut tidak kuat dan ya itu apa namanya terjadinya bunuh diri gitu kan.
Nah, itu mungkin terjadi banyak kasus yang anak-anak kita nih yang zaman sekarang ini banyak yang pembulian. Nah, seperti itu sih Mas Jolang mungkin kalau dari terkait dengan defense in socialis kita memang boleh berpositif thinking, tetapi kita ada beberapa kasus yang mesti kita waspada seperti itu. Itu aja ya Mbak Lugas, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ocha. Memang dalam teori ini itu mengajak kita untuk berpikir dan itu berlaku untuk dua arah. Tidak hanya kita harus berpositif thinking, tapi kewaspadaan itu juga sangat diperlukan. Karena sebenarnya inti dari materi yang saya bawakan ini adalah mengajak kita untuk berpikir ulang, menilai ulang. Kewaspadaan, awareness itu juga salah satu bentuk dari berpikir ulang. Orang yang berpikir itu adalah proses pemikiran, kewaspadaan, positive thinking, ataupun apapun lah. Itu adalah termasuk proses berpikir. Jadi ketika kita menilai seseorang, kita ada action selanjutnya sebelum kita menjudge orang tersebut. Memang sangat dimiriskan, memang sangat disayangkan dan miris mendengarnya mengenai kasus yang Bu Ocha tadi sampaikan. Dan saya juga mengikuti itu, kalau tidak salah yang Timothy itu ya Bu. Iya, saya juga mengikuti itu. Memang kasus pembulian di Indonesia yang khususnya sangat disayangkan malah terjadi di dunia pendidikan itu menurut saya perlu dijadikan apa ya, fokus utama. Karena kita bisa kehilangan potensi-potensi dari anak bangsa kita gitu. Dan worst case-nya adalah bunuh diri. Nah, ya betul. Itu sangat sangat buruk menurut saya. Tapi pun tidak meninggal pun juga pasti akan ada degradasi kognitif. Ketika kita memiliki kemampuan dan kita percaya diri akan kemampuan kita tersebut, tapi kita dideru oleh banyak penilaian-penilaian atau judgmental atau sampai ke arah bullying, itu akan menurunkan kemampuan kita gitu. Kita jadi akan mempertanyakan kembali bagaimana kemampuan kita. Kenapa dengan kemampuan yang saya miliki saya malah dibully? Itu akan menurunkan secara mentality dan juga secara kognitif dari seseorang. Dan itu sudah dibuktikan secara ilmiah oleh peneliti-peneliti. Memang seperti itu. Kita akan meragukan diri kita. Ketika otak kita sudah meragukan diri kita, problema lain akan muncul bahwa kemampuan otak kita akan menurun dan lain sebagainya. Menurut saya itu sangat kewaspadaan itu sangat baik menurut saya. Dan juga positive thinking itu juga sangat baik. Bahwa kedua hal itu saya percaya harus berjalan secara beriringan, tidak berlawanan. Jadi kita hanya bisa kita tidak bisa menolong dunia secara langsung, tapi kita bisa menolong dunia dengan cara menolong sesama kita atau menolong diri kita sendiri. Kita membawa perubahan sekecil mungkin yang bisa kita lakukan agar menjadi gunung yang besar yang kelak akan melindungi semua kita dari judgmental yang merugikan kita semua. Mungkin itu Bu Ocha. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jolang. Baik, terima kasih. Mungkin mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 9, sesi diskusi izin saya tutup. Untuk Mas Jolang, apa ada yang ingin disampaikan kembali sebagai penutup? Pak Lugas, terima kasih. Saya senang bahwa ternyata partisipan di 125 orang ini alhamdulillah menyimak materi ini. Berarti ya semoga saya harap ketika kita menilai seseorang itu kita dapat menilai ulang pikiran kita, apakah benar orang itu seperti apa yang kita pikirkan atau apa yang kita dengar, agar objektivitas penilaian kita itu semakin meningkat gitu. Dan itu akan pasti saya rasa akan ngebus potensi dari organisasi kita, Biro Keuangan dan juga jajaran Deputi Administrasi, potensinya untuk menuju organisasi yang semakin gemilang. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Jolang. Selanjutnya dari Ibu Heni, apakah ada yang ingin ditambahkan?
Baik, terima kasih Mbak Lugas. Bravo nih buat Mas Jolang ya, menyampaikan materinya dan tadi banyak sekali partisipan-partisipan yang menanyakan terkait dengan bagaimana sih kita advance atau bagaimana sih cara kita berinteraksi sosial gitu ya. Memang diperlukan tadi juga saya sampaikan bahwa kita juga perlu ada apa ya interaksi dinamis ya antara faktor-faktor atau kemampuan-kemampuan kognitif kita, kemampuan kognitif, pengetahuan, etika, sikap diri, nilai gitu kan ya. Itu tuh semua tuh harus saling berinteraksi sehingga kita tidak mudah untuk menjudge seseorang gitu. Nah, kemampuan ini kan harus kita latih terus ya, harus kita latih terus, harus kita asah gitu kan, agar kemampuan kognitif kita yang berinteraksi dengan kemampuan-kemampuan lain itu juga harus saling seimbang gitu, terutama pengetahuan-pengetahuan kita tentang nilai diri kita tuh gimana sih, etika kita tuh harus gimana gitu ya. Nah, kemampuan-kemampuan itu eh, harus selalu diasah, kita juga harus bisa sering bertemu dengan orang gitu ya, dan ketika kita bertemu dengan orang itu kita juga tidak mudah ngejudge gitu kan, jadi ada proses dulu, ada proses internal di diri kita sendiri sebelum kita menjudging seseorang. Terima kasih Mas Jolang atas paparannya, sharingnya juga teman-teman pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa ada lagi sharing-sharing yang sangat bermanfaat buat pengetahuan atau keterampilan kita dalam berperilaku. Terus selanjutnya itu saja Mbak Lugas. Mudah-mudahan saya juga menanti-nanti nih siapa lagi nanti dari lingkungan Biro Keuangan yang ingin memaparkan gitu ya, ingin berbagi cerita di dalam rangka sharing session kita di setiap hari Senin. Demikian Mbak Lugas, waktu saya kembalikan ke Mbak Lugas. Monggo Mbak. Baik, Ibu Heni, arahannya dan sekaligus penutupnya juga. Seperti biasa, sebelum kita akhiri acara sharing season ini, akan ada kuis Kahoot berhadiah yang akan dipandu oleh Mas Arif Sardi dari bagian perjalanan. Kepada Mas Arif, kami persilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya didengar dengan baik? Sudah terdengar, Mas. Baik, izin Bapak Ibu, saya akan membawakan kuis Kahoot pada hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk dapat masuk ke Kahoot yang sudah di-share oleh Mas Diandra. Ada pin gamenya, kalau mau lebih cepat di scan barcode, ada scan barcode. Dan kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu menggunakan akun asli ya, nama asli, untuk mempermudah kami dalam mencari siapa pemenangnya, agar bisa di follow up kalau mendapat hadiah. Silakan Bapak Ibu, kita tunggu dari 126 bisa untuk cepat masuk ke dalam kuis Kahoot. Silakan. Kita tunggu 1 menit lagi ya Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum masuk ke kuis Kahoot, silakan. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja kuisnya. Silakan dimulai.
soal pertama. 3, 2, 1. Menurut Wills dan Todorov 2006, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kesan pertama terhadap orang lain? 1 detik, 1 menit, 100 milidetik, atau 10 detik? Silakan. 42 jawaban. Jawabannya adalah 100 milidetik. Baik, kita lihat siapa yang di peringkat pertama. Ada Humaira, Memoy, sama Mills. Aduh, harusnya nama real ya kalau usahakan. Di Memoy, Mills siapa ini? Oke, next berikutnya. Apa makna dari kutipan "We see what we expect to see"? Semua orang memiliki persepsi yang sama terhadap situasi. Kesan pertama tidak bisa diubah. Harapan dan asumsi mempengaruhi cara kita melihat orang lain, atau persepsi kita selalu objektif. Objektif. 30 jawaban. 40. 42, 43. Ya, harapan dan asumsi mempengaruhi cara kita melihat orang lain. Kita lihat siapa yang menduduki peringkat pertama, apakah terjadi perubahan? Humaira, Yumnan, dan Mills. Terjadi perubahan, Yumnan naik, dan Zahra Rizky naik. Oke, next. Soal ketiga. Siapa tokoh utama yang mengemukakan koresponden inference theory? Marilyn Brewer, Edward A. Jones, Myron Rothbard, atau Thomas Cascrow? Silakan. Fokus Bapak Ibu, fokus dan cepat. Ya, Edward A. Jones. Ada 27 orang yang benar. Siapakah yang akan menduduki posisi pertama, kedua, ketiga? Apakah terjadi perubahan? Ya. Yumnan, Maya, dan Humaira. 2000. Yumnan itu. Iya. Oke, next. Fokus Bapak Ibu. Fokus dan cepat cara menjawab. Menurut Edward A. Jones, mengapa kesan manusia seringkali tidak akurat? Karena manusia menafsirkan tindakan orang lain bukan sekadar melihat, karena manusia tidak memiliki bias persepsi, karena manusia menilai berdasarkan fakta objektif, karena manusia hanya mengamati tanpa menafsirkan. Ya. Karena manusia menafsirkan tindakan orang lain bukan sekedar melihatnya. Oke, siapakah yang akan memimpin klasemen? Apakah terjadi perubahan? Masih memimpin. Terjadi perubahan, sorry. Humaira, Eko Jafung, dan Maya. Terjadi perubahan yang signifikan. Oke. Soal terakhir. Next, siapa akan jadi pemenang terakhir? Apa pesan utama dari presentasi Don't Judge a Book by its Cover? Manusia selalu berpikir rasional dalam menilai orang lain. Kategorisasi membantu kita menilai dengan cepat namun sering keliru. Kesan pertama selalu benar, atau penilaian spontan biasanya paling akurat? Jawaban. Siapakah? Kategorisasi membantu kita menilai dengan cepat namun sering keliru. Siapakah yang akan memimpin klasemen terakhir? Ya, ini terakhir. Silakan. Nasi goreng. Nasi goreng. Aduh. Eko Jafung dan Humaira. siapakah? Pak Weda. Pak Weda. Ini juara umum nih kalau Pak Weda. Wah, itu nomor 3-nya siapa? Ya, terima kasih. Selamat kepada para pemenang. Nanti akan dihubungi oleh tim kami dan kami kembalikan ke Mbak Lugas. Silakan Mbak Lugas. Baik, terima kasih Mas Arif atas kuis Kahoot berhadiahnya. Mungkin nanti bagi pemenang yaitu Pak Weda, lalu siapa tadi yang kedua itu Mas Eko ya, dan juga Mbak atau Ibu, Mbak atau Mas Nasi Goreng bisa
menghubungi Mas Arif untuk pengambilan hadiahnya. Lalu yaitu sebelum mengakhiri kegiatan ini mungkin kita lakukan sesi dokumentasi bersama terlebih dahulu. Kepada Bapak dan Ibu untuk mungkin bisa dapat mengaktifkan kamera. Kepada Mbak Ida boleh dibantu untuk pengambilan gambarnya ya Mbak. Oke, sudah Mbak Ida. Ya. Slide pertama 1, 2, 3. Oke, udah. Selanjutnya. Dua, 3. Terakhir 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih Mbak Ida. Sekali lagi izin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mengisi link absensi yang telah tersedia di kolom chat. Lalu terima kasih juga kepada Mas Jolang yang telah memberikan paparan yang sangat menarik pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi dalam kegiatan sharing season Senin pagi hari ini. Semoga kegiatan ini dapat membawa manfaat dan semangat baru bagi kita semua. Saya Lugas Putranti Winastiti, mohon maaf apabila ada kekurangan selama memandu acara. Sampai jumpa di sharing season selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lugas, izin live ya. Bu, terima kasih Bu. Kak Sinta punya ini linknya.